Halo guys, balik lagi dengan gue Muhammad Safri Maulana di channel Safri Maulana. Kali ini gue akan menjawab pertanyaan kalian dari dua video tentang sistem informasi sebelumnya. Nah, kenapa kira-kira gue melanjutkan video ini? Karena ternyata antusias kalian tuh banyak banget, besar banget untuk mengetahui tentang sistem informasi. Terlebih lagi untuk orang yang masih memilih jurusan apa untuk kuliahnya. Dan juga banyak yang pengen tahu kalau misalnya kalian masuk sistem informasi itu ngapain aja. Nah, kalian bisa nonton video gue dari part 1 hingga part 3 ini. Oke, kita mulai ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Oke, untuk pertanyaan pertama itu dari Pechan. Bang, di kampus itu dosennya bakal ngajarin dikit-dikit gitu nggak bang? Atau emang full kita yang belajar sendiri? Wak. Soalnya saya minat tapi nggak tahu apa-apa tentang materi SI di video abang sebelumnya. Oke, kalau untuk materinya sendiri itu kita itu seperti biasalah. Diajarin dulu, dikasih materi-materinya. Baru nanti kita dikasih misalnya contoh soal atau tambahan materi. Misal dari video dan lain-lain untuk kita pelajari sendiri. Pokoknya kita dikasih materi, dikasih bahan, kemudian kita kembangin sendiri. Ya sama kayak contohnya ya kayak ujian lah. Kalian kan dosen misalnya atau guru ngasih materinya apa. Pas ujiannya bedanya kok jauh. Nah seperti itu. Jadi kalian harus kembangin sendiri supaya tahu jawaban-jawabannya. Materinya sih kalau kata gue sih sekarang udah banyak ya di internet ya. Jadi kalau misalnya mau nyari tentang manajemen di dalam sistem informasi atau sistem informasi akuntansi, algoritma dan lain-lain ya bisa lah dicari di Google. Juga ada kalian bisa sharing-sharing dengan cutting atau dengan antar jurusan yang mengerti tentang materi tersebut. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Nur Afiatama. Kak, tolong jelasin, DSI itu belajar bagian bisnisnya gimana aja. Pengen belajar marketing juga ya, dasar-dasarnya aja. Nggak apa-apa tanpa harus lintas jurusan. Oke, DSI itu bisa dibilang untuk bisnisnya itu ada. Contohnya itu seperti kewirausahaan. Jadi di sana itu dipelajarin tahapan-tahapan membuat suatu bisnis. Dari A, B, C, D. Dari dasarnya, apa aja yang dibutuhin, konsepnya apa, dan yang dibutuhkan itu kayak materialnya apa aja. Terus tahapan-tahapannya seperti kita memulainya, perancangannya, dan lain-lainnya, sampai kita memproduksinya, menjualnya, marketingnya, itu sebenarnya ada. Kalau di gue sendiri, itu nanti itu kayak ada kewirausahaan, jadi kita itu bikin suatu usaha bersama kelompok. Nah, usaha tersebut itu nanti ada tahapannya gitu loh. Jadi misalnya kita kan satu kelompok itu 3 orang atau 5 orang. Jadi ditanyain tuh kita mau bikin usaha tentang apa, pasarnya bagaimana, kalangan misalnya kan kalangan mahasiswa atau kalangan pelajar SD, SMP, SMA atau orang dewasa dan lain-lainnya. Kemudian itu cara pemasarannya gimana, beriklankah atau kita ngundang influence dan lain-lain gitu. Terus kita juga disuruh untuk mencoba produknya itu dibuat dan dijualkan ke masyarakat. Nah kalau misalnya itu berhasil, bisa jadi kita itu jadi startup ya untuk memulai usaha atau bisnis kecil-kecilan lah, UMKM bisa juga. Yang penting mah mulai aja dulu kalau tentang bisnis. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Blackout Mission. Bang Safri, saya kan SMK lulus jurusan multimedia. Dan saya nggak terlalu tahu soal basic coding. Masih bisa masuk SI nggak sih bang? Oke, jadi kalau misalnya kalian, dari jurusan yang tidak berhubungan dengan komputer, tidak pernah mengenal coding, atau bahasa-bahasa perkodingan, bisa banget masuk ke SI. Jadi di kampus itu kita tuh diajarkan itu dari dasar, gak mungkin dari hal yang
udah kalian pernah pelajarin. Ada sih, cuman kan lebih ke dasarnya. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa coding, nanti diajarin kok. Dia tuh berawal dari algoritma, dari dasar, dari perulangan, baru nanti ke coding-codingan dikit-dikit bertahap, dari bahasa-bahasa sederhana hingga rumit. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu sama sekali tentang coding, tentu kalian bisa masuk. Nanti diajarkan kok sama dosennya. Dan teman-teman kalian juga pasti 1:100 itu pasti ada kok. Salah satunya yang bisa coding. Pasti diajarin juga. Minta bantuan aja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Sherwin Gimnastiar Safrudin. Pertanyaannya itu, Kak mau tanya, saya lulusan SMK akuntansi. Nah, kalau saya masuk ke SI pasti nyambung lah ya, kan di SI belajar manajemen juga. Yang jadi pertanyaannya, kalau yang nggak ada basic atau skill komputer, kira-kira susah nggak ya Kak? Terima kasih. Seperti yang pertanyaan sebelumnya, untuk basicnya itu kan SI tentang komputer. Komputer itu bisa lah dipelajarin, mudah. Apalagi sekarang teknologi maju, internet ada, pasti kalian bisa searching dan diskusi dengan teman-teman kalian. Sama kayak yang sebelumnya itu tentang coding juga begitu juga, bisa dipelajarin dan diajarkan sama dosennya dari dasar-dasarnya. Jadi kalian pasti bakal paham untuk dasar-dasarnya. Cuman kalau misalnya kalian ingin expert, ya kalian harus mempelajari sendiri supaya wawasannya lebih luas. Begitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rujak Cingur. Asik. Bang, kalau belum punya laptop tapi pengen masuk SI gimana ya? Diharuskankah? Nah, ini tuh banyak banget dari video 1, 2, sampai DM gue juga bertanya, Bang, laptop apa sih yang cocok buat masuk SI? Bang, gue belum punya laptop nih, pengen beli laptop. Bang, kalau masuk SI tuh harus pakai laptop atau enggak sih? Nah, jawaban kalau menurut gue ya, laptop itu sebenarnya penting-penting enggak. Kebanyakan sih laptop itu buat tugas ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian memang mampu atau memiliki uang lebih, ya kalian beli aja laptop minimal ya buat buka-buka nggak lemot lah. Soalnya coding itu sebenarnya tuh pakai notepad aja, yang catatan yang ringan tuh bisa kok buat nulis codingan. Mungkin untuk menjalankannya yang agak rumit kalau misalnya laptop jadul, tapi masih bisa kok. Nah, kalau misalnya nggak punya, solusinya gampang. Kalian bisa menggunakan handphone atau kalian bisa menggunakan laptop teman kalian, ganti-gantian, minjem lah istilahnya. Soalnya kan paling ya pakai banget itu buat tugas-tugas. Ya kecuali kalau kalian mau mengeksplor sendiri ya mungkin nyoba-nyoba. Nah itu juga bisa sih pakai laptop kalian ataupun minjemnya teman. Kali kan biasanya tuh kalau yang punya laptop juga kadang ada yang malas juga kan buat ngoding. Soalnya gue juga ngalamin pas kuliah kemarin, kadang gue males tuh ngoding, jadi gue nggak bawa laptop. Terus temen gue juga ada yang males tuh, nah kadang laptopnya dia gue pinjem. Kalau nggak laptop gue ada, gue mager ya laptop gue pinjemin gitu loh. Pasti ada lah 1-2 orang kayak gitu di kelas nanti. Jadi kalau harus punya laptop atau enggak, menurut gue sih nggak harus sih. Tapi kalau bisa punya ya punya, kalau ada rezeki punya ya punya, nggak usah dipaksain. Oke guys, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Aulia Gita Ananda. Bang, sistem pembelajaran sistem informasi tiap kampus itu beda-beda nggak ya? Apa tergantung setiap kampusnya? Dari pengalaman gua dan gua mencari informasi di teman-teman gua, untuk pelajarannya itu sebenarnya sama, kurang lebih. Tapi ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya seperti pemrograman di awal yang diajarkan. Kalau di kampus gue itu dari bahasa C, bukan C malah, DOS. Atau apa ya lupa. Pokoknya bahasanya dasar banget dan itu udah ketinggalan zaman. Sementara di kampus lain itu udah ada yang Java awalnya. Dan kalau basicnya sih sama aja sih kayak perulangan dan lainnya. Cuman kalau misalnya untuk bahasanya sendiri mungkin yang beda. Gitu aja sih. Terus kemudian materinya juga kurang lebih nggak beda-beda jauh sih. Pasti ada sistem informasi kayak akuntansi, manajemen, dan kawan-kawannya. Gitu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Ai Maesar.
Kak, maaf mau nanya untuk anak saya. Ini untuk anaknya cuy. Lebih banyak belajar manajemen atau komputernya? Untuk sistem informasi ya. Kalau menurut saya sendiri itu lebih banyak ke komputernya ketimbang manajemennya. Karena manajemennya itu lebih ke sub dari sistem informasi manajemen. Nah, jadi lebih banyak ke tentang komputernya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Muhammad Wahyu Wijaya. Bang, mau tanya, anak sistem informasi bisa nggak misalnya membangun perusahaan startup sendiri? Bisa banget. Kenapa bisa banget? Jadi kalau di gua itu kan yang tadi udah gue jelasin itu ada kewirausahaan. Nah, di sana itu dipelajarin itu dari step awal sampai ke step berikutnya. Sampai produksi, marketing, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan dalam step itu kalian bisa sukses, kalian memproduksi, barangnya itu diterima oleh pasar, cocok, marketing kalian berjalan, promosinya lancar, penjualan lancar, ya tidak akan menutup kemungkinan bisa menjadi suatu startup. Apalagi kalau misalnya itu tentang teknologi kan cepat ya. Jika ada peluang ya pasti kalian bisa lah untuk mengambil peluang tersebut. Jadi kalau misalnya dibilang membentuk startup dari sistem informasi bisa banget. Yang penting kalian tahu celahnya, tahu pasarnya, kalian ambil, kalian berani untuk maju, yes, startup bisa aja kalian bangun gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Optimus Kun. Waduh. Bang, SI bisa jadi web development? Nggak bang, saya mau mengembangkan blog saya. Web development ya? Bisa banget. Kenapa bisa banget? Karena sebenarnya di SI itu semuanya bisa. Kalian hanya perlu mengembangkan dari yang telah dipelajari. Karena di kampus itu kan dipelajarinya itu dasar-dasarnya saja. Nah, dari dasar tersebut kalian bisa mempelajari lebih detail, lebih dalam lagi secara mandiri. Contohnya kalau menjadi web development kan kalian berarti harus tahu tuh bahasa-bahasa pemrogramannya seperti PHP, Ruby, apalagi ya, JS dan lain-lainnya. Nah, baru kalian setelah tahu kalian kembangin tuh, pelajarin semuanya, kalian olah, kalian coba tuh satu-satu, pasti kalian bisa kok untuk menjadi web development. Nah, kalau misalnya kalian menjadi web development, bukan hanya blog kalian aja yang berkembang, kalian juga bisa bikin usaha, terus bisa nge-develop web orang, jadi pekerjaan juga bisa, gitu. Jadi jawabannya adalah bisa. Oke, untuk video part 3 tentang sistem informasi mungkin itu aja. Nah, jika kalian ada pertanyaan lagi tentang sistem informasi, mungkin ada yang kurang jelas, kalian bisa melihatnya di video 1, 2, dan 3 ini lagi. Tapi kalau misalnya dari ketiga video ini masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tulis di komentar untuk pertanyaannya. Mungkin akan gue bikin video di part selanjutnya. Atau kalian mau request tentang pembahasan yang lainnya, tentang jurusan lain mungkin, atau tentang sesuatu yang lebih detail dari sistem informasi, mungkin bisa kalian tulis di komentar. Jika ada kesempatan, gue akan menjawabnya ataupun akan membuat videonya kembali. Itu ya. Oke, see you in next video. Thank you. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe.